sahabat dimanapun Anda berada, sore hari ini kembali saya Anya Dunov dan juga Ranggi menyapa Anda. Namun memang di hari Selasa tanggal 18 Februari ini seluruh Indonesia dari dunia hiburan terutama dikejutkan dengan sebuah berita duka. Suami dari Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda pada sebelumnya meninggal dunia di pagi hari ini pada jam 4:51 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah berita yang benar-benar tidak siap dan tidak akan pernah siap diterima oleh siapapun. Namun dari keluarga besar Sore Santai Seru kami persembahkan sebuah tayangan untuk Anda. Kabar duka datang dari suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, yang meninggal dunia pada Selasa 18 Februari 2020. Menurut manajer sang istri, Ashraf dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Pria bernama lengkap Ashraf Daniel Muhammad Sinclair itu meninggal pada usia 40 tahun. Ashraf yang lahir di London, Inggris pada 18 September 1979 ini mengawali karirnya sebagai aktor Malaysia. Ashraf kemudian merambah industri sinetron tanah air hingga akhirnya menikah dengan penyanyi Bunga Citra Lestari pada 2008. Dari pernikahan itu, Ashraf dan Bunga dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Noah Sinclair. Iya, memang ini adalah sebuah berita yang luar biasa mengejutkan dan sebuah berita duka. Untuk itu kami atas nama keluarga besar MyTV dan juga Sore Santai Seru mengucapkan turut berduka cita kepada Bunga Citra Lestari dan seluruh keluarga besar dari Ashraf Sinclair. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi semua ini. Amin. Dan berita terakhir nampaknya jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills di Kerawang. Di Kerawang gitu ya? Iya, itu. Ini benar-benar nggak ada pertanda atau gimana ya? Kalau menurut berita yang maksudnya beredar, nggak ada sakit-sakit sebelumnya gitu? Jadi kabarnya ya yang saya juga masih belum begitu tahu secara detail apakah ini bisa is qualified or not beritanya. Yang pasti kabarnya Ashraf itu baru pulang dari New York, lalu beraktivitas olahraga CrossFit. Paginya itu pagi-paginya tengah malam itu masih sempat bercanda-bercanda dengan istrinya Bunga Citra Lestari. Lalu mereka berdua pergi tidur. Nah, pas kurang lebih jam 4.30 BCL atau Unge sempat berusaha membangunkan Ashraf, tapi keadaannya tuh sudah nampaknya katanya mulutnya sampai berbusa, sudah agak kaku gitu, sudah nggak ada nadinya, tapi langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu. Nah itu dia makanya seremnya. Orang yang sehat aja nggak mau nyari penyakit kan. Nah ini banyak orang-orang sehat malah memilih untuk berobat sesuatu yang nggak bener. Maksudnya? Narkoba apa? Obat-obatan terlarang kan? Bener. Dia nggak ada penyakit, nggak ada masalah kesehatan, malah milih ngobat. Kacau kan? Parahnya. Apalagi background pekerjaannya itu loh, katanya karena di dunia hiburan jadi identik kalau dengan narkoba itu mesti menjadi sejalan. Artis dan narkoba. Iya. Itu sangat dekat katanya. Saya juga bingung sih sebenarnya tuh apa emang itu bentuk pelarian dia atau emang untuk mendukung pekerjaan dia. Itu banyak banget alasannya. Apapun alasannya. Ini lo ngapain sih dari tadi main kartu? Ih, main barangan. Mau nyari apa sih? Cangkulan? Pas satu apa sih bahasa kartu sekarang? Enggak, ini saya lagi menerawang. Membaca menerawang tentang artis. Hei, jangan menerawang yang enggak ya. Bukan ke situ. Menerawang tuh maksudnya tuh tentang kehidupan artis di masa depan. Lo macam bisa aja kamu ini. Ih, nggak percaya. Nilai dong kartu saya taruh sini. Tahu kenapa? Kenapa? Tadi basah saya keringin ini. Ya elah lagi dijemur kartunya. Nih, mau nanya apa? Tentang apa? Artis. Saya mau nanya dong, adakah artis-artis lain yang menjadi apaan? incaran dari BNN? Oh, yang akan ketangkep selanjutnya? Pasti ada yang ketangkep. Kalau pakai narkoba. Ya iyalah, semua orang gak harus artis juga begitu. Makanya nih perempuan hebat, mari kita ajak Anda bersama-sama membahas mengenai jeratan narkoba di kalangan selebritis.
Apakah benar untuk menjadi artis itu harus menggunakan narkoba? Apakah benar kalau Anda sudah terjun menjadi artis, maka otomatis Anda akan tersangkut paut dengan narkoba? Jangan dong. Tapi yang pastinya tidak hanya itu yang kita akan bahas, kita juga akan membahas secara mendalam melalui kartu tarot. Bukan dari Ranggi, bukan dari Ranggi, no. Saya akan menghadirkan yang berkompeten. Lu ngapain sih? Kayak kostumnya. Lu ngapain sih? Peramal tarot kan pakai ginian. Ya elah, Gi. Ya elah, Gi. Marsha and the Bear. Ya ampun. Kan pakai gini-gini biasanya gipsi. Aduh, nggak kayak gitu. Mau dibaca nggak? Enggak. Mau dibaca nggak? Lu kayak mau lagi jual ramuan Madura, tau nggak? Apa jadi ramuan Madura? Tapi ngomong-ngomong, tau nggak sih perempuan hebat siapakah artis-artis yang terakhir-terakhir ini terjerat dalam narkoba? Nih, ada, masih inget nggak kasus yang ini nih? Siapanya? Nih. Kemana? Jeffrey Nicole. Adek saya itu. Buset. Iya. Jeffrey Nicole ini ditangkap polisi karena narkoba dan Iya. sudah divonis ya. Masuk rehab deh kalau nggak salah. Rehabilitasi, dia masuk rehabilitasi. Iya. Nggak cuma dia aja, nih Ada lagi? yang mengejutkan, suami istri, Nunung dan suaminya. Waduh, ini senior ini nih, legend ini nih. Aduh, ini sangat disayangkan sekali. Saya sempat ngeliat footage saat penangkapannya itu, aduh sangat disayangkan. Iya. Dan ini yang terbaru, Lucinta Luna, Iya. yang ditangkap polisi dan pada saat yang bersamaan akhirnya menjawab banyak pertanyaan. Tentang identitas beliau. Iya. Dan juga kekasihnya. Betul. Ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan, tapi dengan penangkapan ini ya udah kebongkar semuanya. Iya, Kayak tapi gitu. memang Tapi sih- alasannya beda-bedanya. Iya. Kalau Jeffrey Nicole nyoba ya bisa bilang ya? Lupa gue. Ya pokoknya dia tuh benar-benar gitu deh. perdana lah itu ya kan. Itu baru nyoba ya. Amsyong gitu. Ini rambut gue begini banget jadinya. Jadi cakep ya. Beneran Gipsy, deh. gipsy. Jadi gimana mau pindah jadi ini ke kosan yang bagian perempuan? Jangan dong. Jangan, ini kayak candil sih lebih. Nah, kalau kita bicara mengenai jeratan narkoba di kalangan selebritis, lebih lengkapnya kita lihat yang ini dulu yuk. Mana. Selama tahun 2019 dan 2020, sedikitnya ada beberapa nama pesohor tanah air yang terjerat kasus narkoba. Kasus ini menambah deretan daftar artis pada tahun-tahun sebelumnya yang terjerat kasus narkoba. Sebagian besar alasan dengan adanya kasus ini adalah karena pekerjaan mereka sebagai public figure yang cukup menguras tenaga. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itulah orang membutuhkan energi lebih dan membuat di antara mereka menggunakan narkoba sebagai solusi. Narkoba masih menjadi musuh besar di Indonesia. Ini menjadi sorotan yang seharusnya ditangani bersama. Public figure sejatinya orang-orang teladan yang diagung-agungkan berkat prestasi mereka. Namun bagaimana ketika mereka yang sangat dipercaya menjadi acuan atau role model bagi banyak orang ternyata justru memberikan luka dan fakta yang tak terduga sebelumnya? Kita akan bahas lebih dalam jeratan kasus narkoba di kalangan selebriti hanya di Sore Santai Seru hari ini. Amit. Ya ampun, kasusnya itu nggak cuma 1, 2, 3 biji loh. Setiap tahun tuh ada banyak yang tertangkap. Kok nggak membuat orang takut gitu loh. Masih aja ada yang make, masih aja ada yang tenggelam di dunia narkoba. Heran deh, kenapa sih teman-teman lo kayak gitu, Gi? Enggak, teman-teman gue juga ya. Itu kan artis. Kemarin gua ngeliat di IG lo, wih ngumpul dengan para komedian tuh. Mbak Nunung kan komedian senior lo, Ya gimana tapi tuh? nggak bisa dipukul rata juga nya. Nggak semua ada yang bilang kan pakai narkoba itu untuk stamina. Tapi ada juga yang syutingnya dari malam ketemu pagi lagi, dia nggak pakai narkoba, jadi kan nggak bisa dipukul rata semuanya. Gitu. Ya kan? Anya Duinov dari tahun berapa gitu. Syuting nggak pakai narkoba. Aman. Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Ya paling aman. tipes ya kan? Ya ampun, amit ya Allah, jangan dong. Ya itu dia, makanya kita nggak bisa mukul rata, makanya masih bingung juga Itu nih. juga pilihan lah ya sebenarnya. Ngomong-ngomong nih ya, perempuan hebat. Penasaran nggak sih dengan kemampuannya Ranggi bermain kartu? Benar. Ini nih kayaknya sih. Saya udah Ranggi sekolah tuh punya- kartunya. Oh, Sekolah kartu. Kalau namanya sekolah kartu, bayarnya juga pakai kartu. Tahu nggak pakai kartu apa? kartu apaan? KJP. Ya ampun, kartu Jakarta Pinter dong. Ayo. Coba dilihat. Mau nanya apa dulu? Baru ambil. Akankah ada artis yang terjerat narkoba lagi? Gitu. Artis ya.
Indonesia lah ya. Indonesia Oke, lah. ambil. Atau yang kocak dulu. Waduh. Kocak dulu, kocak. Kalau tarot gitu, jadi pasiennya kocak. Biasanya yang ngocok itu yang dicari jawabannya. Enggak, takutnya dibilang settingan. Oh, oke. Jadi biar, nah, Yes. pilih. Ini Jangan dia. dibuka dulu, jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Iya. Jangan dibuka karena belum beduk. Lah gimana lo pikirin puasa? Nah, oke. Adakah artis yang akan terjerat narkoba di tahun 2020 ini? ini? Ya, ada nih. Kenal ya? Kita kenal ya? Perempuan. Enggak ngertinya, maksudnya apa ini? Ya elah, Ranggi. Udah deh, jangan dipercaya deh. Ini deh mainan kartunya Ranggi deh. Udah deh, perempuan hebat. Mendingan ya, saya langsung undang teman saya. Siapa? Dia ini seorang, nanti kita tanya deh, lebih enak diperkenalkannya sebagai apa? Saya taunya sebagai motivator dan sebagai fortune teller. Dan dia jago banget bermain kartu tarot yang sehingga bisa membaca bagaimana possibility orang. Serius. Dia bisa juga. Nih deh, saya langsung undang. Coba panggil. Madam Ara. Mana? Halo. Apa kabar? Baik. Wow. Kalah cantik saya. Madam ini malah kelihatan kayak ini bajak laut, tau gak Mana sih? sih? Ember. Saya kira Reni Jayus, man. Madam Ara, aku tuh memperkenalkan Madam tuh sebagai apa sih anaknya? Saya biasanya panggilnya motivator fortune teller. Motivator Motivator? fortune teller. Iya. Oke. Jadi bukan peramal tarot. Tidak sekedar tarot soalnya, makanya kenapa fortune teller? Karena medianya nggak cuma tarot. Apa aja? Apa selain aja? tarot? Garis tangan, Garis kemiskinan? Itu datanya garis di tangan, pemerintahan itu gitu. kan? Itu bisa nanya-nanya dong nanti ya? Karena garis tangan tuh berubah loh. Beda-beda Jadi ya? Iya, tiap Kirim makanan berbeda ya? beda. Oh. Jangan sama lagi kirim makanan. Nanti dong, Oh, itu nanti dong. private. Iya. Jadi dari garis tangan terus bisa apa lagi? Tanda tangan, Tanda Tanda tangan. Oh. Tanda tangan saya nggak pernah sama loh, makanya bikin ATM susah. Ya elah, itu namanya orangnya label. banyak maunya, Nah, dan kurang konsisten biasanya. Iya. betul kan? Tapi Madam Ara, ini kalau misalnya kita membahas mengenai tema kita nih ya di Sore Santai Seru, bicara mengenai para artis yang terjerat narkoba. Ini kenapa masih ramai sih? Kelihatannya Jangan sedih, kenapa nanti sih? pasti akan Lebih ramai lagi? heboh lagi sih Serius? dibanding yang udah. Masa? Ini tahun 2020 loh. Suaminya? Karena ya itu sih, saya melihatnya tekanan-tekanan yang mereka hadapi itu lebih berat, dan kebanyakan meskipun tadi ya ada juga artis-artis yang cukup senior yang sebenarnya mestinya udah bisa Lebih kontrol diri. lebih ke gitu. Ternyata bisa ada yang kena sih, kalau nggak hati-hati bisa masuk lagi, yang sudah sempat merasakan bisa masuk lagi. Kapok, Re. Udah jadi alumni masuk lagi. Coba dong kita coba kita Coba apa deh. jabarkan dengan kartunya. Coba kita cek sound dulu nih ya. Coba. Nih pakai ini aja kartu saya. Beda atuh kartunya. Ini mah kartu Sama. udah, ini kita main Tapi campuran jangan aja. salah loh, sebenarnya kartu rem ini juga bisa dipakai. Duh. Kan dipakai buat nyari duit. Bohong-bohongin orang gitu. Jadi cuman memang kalau bedanya gini, kalau tarot itu lebih lengkap, lebih lengkapnya lebih detail. banyak jumlahnya. Jadi tapi sebenarnya basically sama Oke. gitu. Baik, penasaran kan perempuan hebat? Kita akan kupas tuntas bagaimana jeratan artis di dunia narkoba Ini nggak jadi dan juga bagaimana permainan kartu dari Madam Ara ini dalam membaca situasional yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Sore Santai Seru.